Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Jumat 2 September 2022. Tema kita pagi ini adalah mengalami proses Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sahabat, kita seringkali lupa bahwa perjalanan hidup kekristenan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat, mujizat, kemenangan, pemulihan, dan sebagainya, tetapi juga proses. Berkat, mujizat, kemenangan, pemulihan adalah output atau hasil dari sebuah proses. Masalah adalah satu bentuk dari proses itu sendiri. Berkat, mujizat, kemenangan, dan pemulihan adalah hal yang pasti Tuhan sediakan, karena Dia adalah Tuhan yang selalu memegang setiap janjinya. Seperti yang ditulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sahabat, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan berkat Tuhan. Namun ketika dihadapkan pada masalah sebagai bagian dari proses itu, kita memiliki respon yang tidak benar. Misalnya mengomel, bersungut-sungut, marah, memberontak, mengambing hitamkan orang lain atau keadaan, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Berbicara tentang proses berarti ada waktu yang dibutuhkan. Ketika dibentuk Tuhan, kadangkala waktunya tidak sebentar. Ini tentu tidak berbicara tentang menit atau jam, hari atau bulan, kadangkala membutuhkan waktu tahunan. Waktu masuk dalam prosesnya Tuhan, kita inginnya dipercepat. Ingat sahabat, lamanya proses tergantung bagaimana kondisi tanah liat dan tergantung apa yang mau dibentuk. Hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Tuhan adalah Sang Penjunan. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, maka tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur, dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja, mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tak akan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan, sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Sahabat, pembentukan Tuhan memang kadangkala terasa sakit dan tidak menyenangkan. Seperti berada di padang gurun, karena itulah banyak orang mengeluh, mengomel dan memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel pun harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mereka mencapai tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 17-18 menulis demikian. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Demikian yang ditulis dalam Yesaya 45 ayat ke-9. Oleh karena itu sahabat, mari milikilah penyerahan diri kepada Tuhan ketika kita mengalami proses dalam hidup kita. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Seperti yang ditegaskan dalam Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain
menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah sahabat, begitu berharganya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Proses demi proses yang kita alami hendaknya tidak membuat kita undur dari Tuhan, tetapi justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, masuk dalam prosesnya Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, maka percayalah bahwa ketika kita selesai mengalami proses itu, kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan, menjadi alat yang indah bagi Dia untuk melayani Tuhan dan memberkati sesama. Puji Tuhan sahabat, tetaplah semangat dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kami sedang masuk dalam proses Tuhan, kami sedang masuk dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Satu hal yang kami percaya, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rancangan yang indah bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin menjadikan kami menjadi alat Tuhan yang indah di pemandangan-Mu, sehingga hidup kami ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk kami bisa melalui setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.